Setelah menduduki kota Probolinggo, pasukan Brigade Marinir Belanda bergerak cepat menuju Lumajang. Perjalanan mereka dihambat oleh sejumlah pejuang Probolinggo hingga ke perbatasan Lumajang. Menjelang sore, pasukan Belanda sudah menguasai kawasan di sekitar jembatan Drangdang, perbatasan Lumajang dan Probolinggo. Beranjak malam, Camat Ranuyoso Cokrosuyono melintasi jembatan Drangdang untuk mengamati situasi. Naas, Cokrosuyono yang mengenakan seragam Pron Pertahanan Kabupaten Lumajang ditangkap Belanda. Ia disiksa untuk mengorek informasi dan kemudian dibunuh. Jenazahnya diketemukan di sungai yang tidak berair dengan hanya memakai celana dalam. Perjalanan koloni tempur Belanda terhambat karena Cokrosuyono telah memerintahkan barisan pecok, tukang kayu, untuk menebang pohon-pohon besar yang ada di sekitar jalan Probolinggo ke arah Lumajang. Pasukan Belanda kemudian diserang oleh 2.000 kompis Wandak, namun serangan itu tidak begitu berpengaruh. Pasukan Belanda yang didukung oleh tank-tank dan kendaraan panser mampu menerobos. Dan pasukan kompis Wandak memilih mundur untuk melakukan konsolidasi. Menjelang pagi, pasukan Belanda tiba di Kelakah. Ketika pasukan Belanda mulai melaju dan tiba di jalan silang perlintasan kereta api Kelakah, mereka langsung dibombardir metalio ringan oleh Kompis Sukertio dengan kekuatan 1,5 regu. Dengan jumlah personil seadanya, serta kekurangan perlengkapan tempur, pasukan TNI tetap berjuang keras sebelum akhirnya dipukul mundur. Akhirnya koloni militer Belanda berhasil masuk ke Lumajang. Mereka mengadakan konsolidasi di alun-alun Lumajang. Sementara itu, dilakukan penembakan bagi siapa saja yang dianggap mencurigakan. Markas-markas TNI, Hizbullah, dan Laskar Rakyat lainnya terus diserbu oleh pasukan Belanda. Dari sini pasukan kemudian dipecah 3. Bagian diarahkan untuk mengamankan pabrik gula Jatiroto, bagian yang lain untuk menguasai Pronojiwo, sisanya bertahan di kota Lumajang. Pasukan yang bergerak ke Jatiroto kembali menghadapi serangan hebat dari pejuang Lumajang. Sejumlah kendaraan Belanda rusak binasa akibat ranjau-ranjau yang dipasang TNI di sekitar jembatan dekat pabrik gula Jatiroto. Akibatnya, Belanda terpaksa mengirim pasukan penjinak ranjau untuk membersihkan jalanan. Meskipun akhirnya mereka bisa menguasai pabrik gula Jatiroto. Ini adalah momen pasukan Belanda mengamankan peluru-peluru pesawat agar tidak direbut para pejuang dan dimanfaatkan sebagai ranjau darat. Sebelum pasukan Belanda bergerak ke Pronojiwo, pesawat Belanda sudah menjatuhkan bom di markas Front Pertahanan Kabupaten Lumajang dan Pasar Pronojiwo. Banyak korban berjatuhan, baik dari pejuang maupun rakyat sipil. Pasukan TNI tidak bisa berbuat banyak karena minimnya